Menggunakan jasa kereta api merupakan pilihan ekonomis bagi mereka yang ingin berpergian jauh. Sekarang pesawat ya. Kendati demikian, jasa pesawat kereta api tetap saja menyisakan masalah terkait dengan ibadah fardu bagi orang yang peduli terhadap agamanya. Nah, ini catatan ya. Kalau orang tidak peduli ya salah, nggak apa-apa, musafir kan gitu kan. Allah sudah maha tahu kan gitu kan. Nah ini betul omongan itu, tapi salah penerapannya. Sebab ketika hendak berdiri dan melakukan sholat fardu secara sempurna, para penumpang yang berada di atas kereta terasa sangat kesulitan atau bahkan tidak bisa melakukan. Sementara jika turun dari kereta mereka takut ketinggalan, apalagi pesawat pengen mampir tidak ada terminal ya. Apakah baginya wajib melaksanakan sholat dalam keadaan seperti ini? Kita wajib sholat sebisa mungkin dalam rangka untuk menghormati waktu sholat. Jadi kita mengenal namanya waktu sholat dihormatil untuk penghormatan terhadap waktu. Nah, ini catatan ilmu ini, karena kita ini tidak lepas daripada suatu saat pasti dalam perjalanan yang paling aneh di pesawat subuh misalnya. Kalau asar sama duhur kan bisa dijamak. Kalau di sini maghrib, nah di Indonesia masih bisa bisaan. Nah ini kan kalau dari sini misalnya sebelum duhur kan, kalau dari sini bisa di Indonesia masih asar. Nah, nanti masih ngitung waktunya bisa. di mana kan? Pasti perjalanan tuh ngitung waktu. Jadi kalau sholat duhur sama asar kan tetap otomatis bukan kalau subuhnya. Subuh ya. Ya, subuh ya di waktu setempat kan, di tiba waktu tiba. Pesawatnya kan nggak tahu. Pas di jam lah kira-kira. Jadi kira-kira kan jamnya kira-kira kan bisa. Kalau azam maksudnya Rata-rata Kalau hanya sekedar azam. Azam tak. Niat. Nah, ini tetap tepalnya ada, kalau niat tidak cukup tetap, kecuali kalau kodok kalau jamak. Kalau jamak kan ada harus niat. Jalan takhir harus niat. Jadi kalau subuh diniat gimana? Harus dilaksanakan tadi, makanya niat tadi ada di sini wajib sholat, tidak cukup untuk niat sholat saja, tapi sholat betulan. Mulai dileng-eleng. Ya. Ya sebisanya, pokoknya dihormati waktu. Ya ndak wudu, ya ndak pada kiblat. Bisa duduk dengan gerakan ya gerakan. Ya, paham ya, ini perlu syarat karena ya ibu seumur hidup ya. Oleh perjalanan di bis atau apa kan, kita tayamum ndak mungkin, wudu ndak mungkin kan. Di toilet pesawat kita untuk wudu ya dolim ya termasuk. Karena untuk cebok untuk dipakai wudu ya. Once bisa mungkin yang penting ada sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Walaupun itu kalau misalnya tidak sempurna, yang penting kan kita ada sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu yang terpenting. Nah, walaupun kita sholat apa kan, tetap sholat itu adalah benar walaupun tata caranya atau secara kelihatannya tidak sempurna, tapi sholatnya penghambaan diri kepada Allah ini tetap benar. Nah, kita tadi dilaksanakan semaksimalnya sebisa mungkin. Dan baginya harus mengkodok. Nah ini, jadi sholat menghormati waktu ya, sholat penghormatan waktu maksudnya apa ya, sebagai penghambaan pada waktu itu, walaupun tidak sempurna terus kita dikodoi di rumah lagi. Kita tidak boleh nanti ya diulangi lagi, dikodoi lagi, sama saja kan, beda kan. Karena apa? Ketika waktu itu sudah masuk terus kita melaksanakan, berarti ada bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi ada peduli terhadap agama kita. Jadi tidak cukup nanti di rumah, kan tetap dilaksanakan di waktu itu. Karena apa? Sholat dihormati waktu. Wala sabuna wala hadarat sholatul aqtabantahum sairun. Ashab kita, maksudnya ulama-ulama madzhab Syafi'i berkata, lau hadarat sholatu, tatkala sholat al-maktubatu yang diwajibkan ini hadir, maksudnya sudah waktu tiba, masuk waktu. Wahum sairun, sedangkan mereka orang muslim ini sairun dalam keadaan berjalan, musafir. Wa khaufa law azali sholiha ala lardi, dan dia ini khawatir tatkala dia ini turun dari kendaraan untuk sholat,
di atas bumi, maksudnya turun di terminal atau apa, ilal kiblati ing ketokan, terus menghadap kiblat ing ketokan secara pasti, anrukofokati deni takut ketinggalan rombongannya. Pada kali ini tadi hanya takut saja, ada perasaan takut ditinggal rombongan, atau dia ini khawatir terhadap dirinya, nyawanya, au malihi atau hartanya. Di Islam ini tidak memandang, tidak ya hablum minallah hablum minan nas. Jadi kalau lah kita ini takut harta kita dirampas orang, berarti kalau kita mikir secara sinis kan, mosok ini gara-gara harta benda lupa takut kepada Allah meninggalkan sholat, kan salah kan? Makanya kita harus berilmu lah. Harta benda pun itu dalam Islam pun ya digunakan sebagai apa namanya ini, sebagai sarana kan, tetap dihormati. Tadi ini kan lafaznya kan dia khawatir terhadap harta bendanya. Lam yajuz tarkus sholati, maka tidak boleh meninggalkan sholat wa ikhrajua dan mengeluarkan sholat daripada waktu. Bal yusolli ala dabah, tetapi dia ini sholat di atas tunggangannya. Kalau dulu onta ya sekarang pesawat kan. Nah, ini kan. Sekarang udah ada onta. Jadi sholat itu bid'ah karena itu kan. Nah, karena apa? Sama-sama kendaraan. Jadi alasan ketinggalan rombongan, terus alasan untuk menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga harta apalagi nyawa, ini pun bisa tadi, bisa untuk mengalihkan sholat dengan sempurna, yaitu dengan berhenti kendaraan. Maksudnya gara-gara benda harta kita tetap sholatnya ini wajib, tapi mengalihkan sholat yang sempurna menjadi sholat tidak sempurna. Nah itu gara-gara harta. Ini dalam Islam tetap dibolehkan gara-gara harta kita. Kalau orang sini sih gara-gara mosok gara harta aja tidak sholat, tidak berhenti sholat. Jadi jangan kebalik kan. Termasuk gini kan, perkataan gini, mosok lebih takut kepada virus corona daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus jamaah saja dilarang. Maka kita harus melihat tekstual daripada keadaan sekarang. Jadi jamaah ini disunahkan, tetapi tetap ada termasuk Jumatan. Nah, maka jangan komentar kan. Jadi ada perkataan lebih takut kepada Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai Jumatan dilarang? Ini secara ya perlu dikoreksi perkataan ini. Karena apa? Ulama memfatwakan kok dilarang berjamaah ini pun karena mereka takut kepada Allah. Karena apa? Mereka tanggung jawabnya besar. Jadi agama ini dibangun